Baik dulu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga selalu sehat ya dimanapun Anda berada ya. Tetap semangat ya menjalani proses ya di masa pandemik ya. Mungkin semua terdampak ya, semua kesulitan. Tapi saya harap masing-masing bisa menciptakan kenyamanannya sendiri ya menghadapi situasi seperti ini ya. Oke, jadi teman-teman sekilas ya saya ulangi untuk mengenai teknis di intervensi organisasi. Jadi sekali lagi ini adalah mata kuliah yang sedikit banyak akan memberikan gambaran pekerjaan seorang HRD di sebuah perusahaan. Ya, seorang HRD itu punya kewenangan, punya tanggung jawab untuk bisa mengelola SDM atau karyawan yang ada di perusahaan dengan segala masalahnya, dengan segala problemnya, dan kita tahu bahwa SDM atau karyawan ini menjadi aspek yang penting ya di suatu perusahaan. Perusahaan nggak ada karyawan, nggak ada SDM, ya nggak jalan. Ya, makanya bagaimana seorang HRD bisa memaksimalkan kinerja karyawannya, bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh karyawan, dan bisa mengelola karyawan dengan baik, ya, melakukan atau mungkin manajemen dengan baik, ya. Nah, di mata kuliah intervensi organisasi, ya, kita akan belajar banyak tentang beberapa permasalahan yang dialami oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Dan di mata kuliah ini nanti teman-teman akan belajar bagaimana memberikan sebuah solusi ya dari permasalahan yang terjadi di sebuah organisasi. Nah, kita lihat ya nanti bagi kelompok satu seperti apa hasil laporannya. Mungkin sebelum masuk ke ke presentasi ini nanti saya rekam ya, ini saya rekam. Nanti rekamannya saya share di grup ya biar bisa disaksikan oleh kelompok yang lain, dan nanti harapannya kelompok yang belum maju, yang tidak ke jatah maju, nanti bisa melalui kolom komentar ya untuk absensinya. Baik, mungkin langsung aja ya untuk kelompok satu, silahkan monggo perwakilannya siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, selamat siang Bapak dan teman-teman. Ini saya dari kelompok 1 intervensi dasar 3 organisasi akan menyampaikan presentasi. Kita terjun di dunia pendidikan ya, ini ada KB Tunas Bangsa namanya. Ini seperti kayak playgroup dan TK. Nanti bisa dijelaskan sama Ibu Ani. Ini yang bisa hadir cuman siapa saja ya ini. Saya sebagai Yosia, terus ada Ibu Ani dan Mbak Diana. Monggo Ibu kalau mau menyampaikan. Cek. Monggo, silakan. Siapa? Ya Pak, ini saya langsung saja. Boleh, monggo. Profil KB Tunas Bangsa. Maaf sedikit putus-putus, sinyalnya jelek Kak. Iya, nggak apa-apa Mas. Ini kita dari KB Tunas Bangsa didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu pemerintah dalam rangka turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. KB Tunas Bangsa merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bersifat umum dalam arti tidak menitik beratkan dalam segi agama, tetapi lebih menekankan pada kehidupan toleransi beragama. Di TK Tunas Bangsa ini juga punya visi dan misi cerdas, kreatif, dan berprestasi dan berbudi luhur. Terus ini ada tujuan khususnya, bisa disimak. Menyediakan layanan pendidikan yang bermula
bagi anak-anak usia 0 sampai dengan 50 tahun, mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0 sampai dengan 5 tahun, terus meningkatkan kualitas tenaga pendidikan sebagai fasilitator anak-anak dalam kegiatan mengajar dan belajar. Dan ini bentuk dan nama lembaganya, nama lembaga Tunas Bangsa, jenis pendidikan anak usia dini, lembaga perorangan, alamat lembaga Jalan Godian, kilometer 8, Tenaga 5, Pelajuran, Sidokarto, Godian, Sleman, Yogyakarta. Terus punya email juga, punya Facebook, terus sudah status akreditasi dan PNPF. Nanti permasalahan pembelajaran selama pandemi akan dilanjutkan Mbak Diana atau siapa? Monggo. Oke, baik, Mas. Oke. Saya Diana, saya akan melanjutkan dari Mas Yosia, yaitu masalahan pembelajaran selama pandemi. Nah, di sini dari kita itu yang pertama terbitnya surat edaran tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat COVID-19. Nah, lalu yang kedua, sekolah punya tanggung jawab untuk pencapaian indikator perkembangan pada anak didik. Yang ketiga, keterbatasan anak untuk bisa belajar di rumah dan mendampingi orang tua. Selanjutnya, Mas. Ya, permasalahan yang selanjutnya yaitu permasalahan orang tua dalam mendampingi belajar di rumah. Oke, maaf. Permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan orang tua dalam pendampingan belajar di rumah. Yang mana itu ada 4. Yang pertama, dengan pendampingan orang tua, anak sering tidak mau mengerjakan kegiatan yang diberikan guru. Lalu yang kedua, orang tua kesulitan dalam memberikan kegiatan dan tidak mengetahui agar anak mau mengerjakan sendiri sampai tugas yang dikerjakan guru selesai. Yang ketiga, bagi orang tua yang dua-duanya bekerja, sering merasa kesulitan waktu dalam memberikan tugas kegiatan belajar ke anak. Itu ya permasalahannya. Karena mungkin waktu malam anak sudah mengantuk, orang tua baru selesai bekerja, seperti itu. Terus yang keempatnya, orang tua kurang sabar dan telaten dalam mendampingi anak. Nah, di sini kegiatan anak sering dilakukan orang tua, sehingga anak tidak mandiri dan tidak mencapai indikator perkembangannya. Misalnya, ada anak memiliki tugas dari sekolah, namun orang tua berhubung merasa tidak sabar untuk mengajari karena anaknya susah mengerti, akhirnya orang tua yang mengerjakan tugas anak. Nah, hal tersebut yang menjadi masalah bagi orang tua dalam mendampingi belajar di rumah. Terus masalah yang selanjutnya yaitu permasalahan guru dalam asesmen atau penilaian pencapaian perkembangan anak. Nah, di sini kita menyebutkan ada 3 permasalahan dari permasalahan guru tadi. Yang pertama yaitu tidak bisa melakukan asesmen atau penilaian anak secara langsung. Nah, yang kedua, banyak kegiatan yang diberikan guru dikarenakan oleh orang tua sehingga guru tidak bisa menilai hasil karya secara objektif. Yang seperti saya sebutkan tadi, mungkin karena orang tua sering terlibat untuk mengerjakan tugas anak, sehingga guru tidak bisa menilai hasil karya secara objektif. Terus yang ketiga, cara melakukan kegiatan kepada anak, karena orang tua tidak mengambil sendiri materi kegiatannya. Pengambilan melalui Gojek yang dilakukan seminggu sekali. Oke, selanjutnya permasalahan dari anak. Kita di sini menyebutkan ada 4 permasalahan, yaitu anak belum memenuhi indikator perkembangan. Yang kedua, kemandirian
anak tidak bentuk karena anak suka dilayani orang tua. Yang seperti saya sebutkan tadi, berhubung ketika anak memiliki kesulitan anak untuk tidak mandiri. Terus yang ketiga, penanaman pembiasa rumah, ya seperti tadi. Semua hal itu berawal dari kebiasaan. Jika anak dibiasakan untuk terus-menerus dijauhkan dengan tugasnya, misalkan tugasnya anak itu belajar, mengerjakan tugas sekolah, atau setidaknya melakukan hal-hal yang emang harusnya dilakukan sendiri, misal memakai baju sendiri, mandi sendiri, kan anak seusia PAUD gitu, usia dini baju sendiri. Namun ketika sudah dibiasakan sama orang tuanya untuk dipakaikan baju, dimandiin, intinya apapun kelakuan yang biasa harus dilakukan sehari-hari sama anak harus dibiasakan sama kebiasaan yang buruk untuk anak seperti itu. Terus yang keempat, beberapa anak didik mata minus. Nah, ini mungkin karena tugas sering dikerjakan orang tua, anak lari kemana? Ke gadget. Karena ya anak pasti akan mencari apa yang bikin anak itu senang. Nah, selama pandemi ini, semenjak pandemi, setelah saya teliti, observasi langsung ke lapangan, saya melihat beberapa anak-anak dikerjakan oleh orang tuanya, mereka memilih kesenangan lain, bermain dulu kayak permainan loncat tali atau sebagainya, tapi justru anak sekarang itu lebih memilih untuk bermain gadget. Itu sebenarnya kesalahan dari didikan orang tua, yang kebiasaan orang tua yang tadi mendidik anaknya, sehingga hal tersebut bisa membuat mata anak minus. Lalu akar permasalahan selanjutnya kita menyebutkan 3, yaitu yang pertama, kurangnya stimulasi yang diberikan kepada anak didik sehingga belum mencapai indikator pencapaian perkembangan anak. Nah, terus yang kedua, terbatasnya pengetahuan orang tua dalam memberikan stimulasi kepada anak dalam proses pencapaian perkembangan. Yang tadi, jadi yang menghambat perkembangan anak dengan cara pola didik orang tua yang tadi. Jadi anak tidak dibiasakan untuk hidup mandiri, anak tidak diajarkan untuk melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan sendiri, sehingga itu akan menghambat perkembangan anak untuk mencapai perkembangan anak seperti itu. Terus yang selanjutnya, kesulitan guru dalam asesmen atau seperti itu. Itu mungkin yang tadi saya sebutkan beberapa permasalahan yang berada di TK Tunas Bangsa. Untuk dari kelompok kita memberikan intervensi kepada TK Tunas Bangsa. Intervensi yang direkomendasikan dari kita ada 3. Mungkin saya lanjutkan ya Mbak Diana. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama intervensi permasalahan guru, yang agak kedua terhambat Mbak intervensi Diana. permasalahan orang tua, Suara jenengan agak terputus intervensi ya. permasalahan anak. Iya. Oh iya. Monggo. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan dari Mbak Diana. Tadi sudah disebutkan bahwa permasalahan dari kelompok bermain tunas bangsa itu sebenarnya akar permasalahan di sini ada 4. Yang pertama adalah anak belum memenuhi indikator perkembangan. Kemudian yang kedua, kemandirian anak tidak terbentuk karena anak suka dilayani orang tua. Jadi di sini anak sering orang tua selalu melayani, jadi tidak ada kemandirian sama sekali. Kemudian yang ketiga di sini, penanaman pembiasaan tidak terjadi ketika orang tua tidak melakukan pembiasaan di rumah.
Jadi ini biasanya yang dilakukan di sekolah itu pembiasaan selalu setiap hari dilakukan. Tapi karena di sini selama pandemi ketika tidak boleh adanya tatap muka, berarti kan adanya daring. Berarti di sini untuk pendampingan diserahkan sama orang tua. Jadi di sini orang tua sama sekali tidak menanamkan pembiasaan. Kemudian yang 4 di sini anak semakin tergantung dengan gadget. Jadi orang tua di sini biasanya kalau anak ini ya rewel atau apa, orang tua langsung memberikan gadget. Nah ini pada saat ada tatap muka mungkin gurunya bertemu, ternyata beberapa anak di sini diketemukan itu ada yang matanya minus. Kemudian di sini saya lanjutkan. Jadi untuk dari semua tadi yang sudah dijelaskan, di sini ada intervensi. Jadi kami tadi dari menarik benang merah dari permasalahan ini sebenarnya ada 3 hal yang menjadi permasalahan, yaitu permasalahan pada guru, permasalahan pada orang tua, permasalahan pada anak. Jadi di sini untuk intervensinya yang akan kami rekomendasikan ini adalah yang untuk guru. Di sini karena guru di sini mempunyai tugas yaitu melakukan asesmen. Jadi anak di sini dilakukan asesmen untuk perkembangan dari si anak itu harus dilaporkan ke orang tua sesuai dengan usia perkembangannya. Nah, ternyata di sini karena tidak ada tatap muka secara langsung pada guru dan tidak ada mungkin stimulasinya itu hanya lewat daring. Jadi ini membuat guru di sini susah melakukan asesmen. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Diana bahwa orang tua itu kadang seperti diberikan tugas tapi dikerjakan sama orang tua. Nah ini permasalahan guru di sini yang kami sarankan untuk intervensi yang pertama adalah dilakukan asesmen langsung dengan tatap muka terbatas. Jadi di sini mungkin sesuai dengan protokol kesehatan tetap. Jadi misalnya 1 hari hanya 5 anak, 5 anak, karena di sini untuk asesmen dari seorang guru PAUD kelompok bermain itu adalah yang dinilai asesmennya adalah proses, jadi bukan hasil akhir. Karena adalah proses, sehingga guru harus melihat langsung bagaimana perkembangan anak. Jadi di sini disarankan adanya tatap muka, tapi terbatas, hanya dibatasin oleh anaknya. Kemudian yang kedua di sini, guru membuat tutorial. Jadi ini kemarin di permasalahan yang ada di KB adalah kadang ketika orang tua mendampingi anak di rumah itu melakukan kesulitan. Jadi bagaimana dia mengerjakan alat permainan edukasinya itu kebingungan. Kemudian di sini disarankan untuk kita jadi intervensinya adalah membuat tutorial video singkat. Jadi pembuatan APE sehingga orang tua mudah menyampaikan kepada anak. Kemudian untuk intervensi yang permasalahan orang tua di sini yang pertama adalah sekolah mengadakan parenting. Jadi karena di sini tadi kan banyak ya orang tua ternyata belum siap untuk mendampingi anak seperti kayak pembiasaan, seperti tadi kemandirian, ternyata orang tua tidak menetapkan. Jadi di sini adalah tugas sekolah di sini mengadakan parenting. Itu tujuannya adalah memberikan edukasi kepada orang tua itu melalui Zoom, melalui atau Google Meet. Jadi di sini menjelaskan bagaimana mungkin pembelajaran yang seharusnya dilakukan atau pendampingan yang dilakukan oleh orang tua. Yang intervensi yang kedua di sini untuk orang tua itu adalah memberikan edukasi pola asuh orang tua melalui parenting. Karena di sini biasanya orang tua tidak mengerti sama sekali bahwa mungkin misalnya salah satu contoh misalnya sabar. Sabar itu gimana caranya? Ini orang tua tidak tahu. Sabar di sini sebenarnya mudah kalau guru-guru di sini biasanya dikerjakan adalah menunda keinginan anak itu sebenarnya sudah salah satu pembelajaran parenting. Nah, di sini juga sama menunda keinginan anak di sini itu tujuannya satu. Jadi ini bisa melatih kesabaran pada anak. Tapi ketika anak biasanya orang tua itu ketika anak meminta sesuatu, orang tua langsung dikasih tanpa apa ya sabar untuk menunggu atau menanti. Nah, ini juga sama. Jadi edukasi pola asuh yang diberikan orang tua ini dilakukan secara Zoom juga. Kemudian intervensi yang permasalahan dari anak ini yang pertama adalah anak lebih banyak melakukan kegiatan yang menstimulasi dari motoriknya. Karena di sini ketika pandemi ini permasalahannya juga banyak anak-anak yang gemuk karena mager jadi malas gerak. Kemudian di sini juga sama ada beberapa anak yang mungkin stimulasi dari motorik halusnya ketika dia memegang pensil
itu kurang bisa benar ya, padahal usianya sudah 5 tahun. Nah, ini menjadi kendala. Jadi intervensi untuk permasalahan anak di sini lebih ke arah pencapaian indikator sesuai dengan anak. Jadi ketika anak usia 5 tahun yang seharusnya anak itu sudah bisa memegang pensil dengan benar, ini ternyata tidak terpenuhi. Jadi di sini intervensinya adalah lebih banyak melakukan motorik. Kemudian yang kedua di sini, ini orang tua mengatur pemakaian gadget. Karena kalau apabila tidak diatur, ini anak selalu akan ketergantungan gadget. Jadi kalau diatur atau di-manage sama orang tua, ini akan mengurangi dari kesehatan mata anak seperti mata minus. Kemudian juga sama, jadi gadget harus di bawah pengawasan orang tua. Mungkin itu saja intervensi yang kelompok kita rekomendasikan. Mungkin itu sia-sia. Sudah cukup? Sudah cukup, Pak. J. Sudah cukup, Pak. Oke, kita bahas bareng-bareng, J. Ini nanti mungkin siapa aja boleh menjawab. Nanti monggo silakan, ya. Oke, baik. Kalau misalnya kita bicara mengenai intervensi, ya, di Mercu Buana itu kan kita belajar tiga ruang lingkup, J. Intervensi individu, kelompok, sama organisasi, ya. Intervensi individu itu cakupannya adalah individu, artinya permasalahan yang dialami oleh individu. Biasanya kalau permasalahan di tingkatnya individu itu lebih ke klinis, J, atau sosial, ya, atau perkembangan misalnya. Nah, yang kedua itu intervensi kelompok atau komunitas. Cakupannya adalah kelompok atau komunitas yang memiliki permasalahan yang sama. Jadi ini hanya perbedaan soal ruang lingkup saja, perbedaan soal target, ya, subjeknya saja. Nah, ini nanti yang biasanya akan mempengaruhi ruang lingkup pekerjaan dari masing-masing bidang intervensi ini, ya. Karena biasanya kalau di individu, ya lebih ke psikolog, ya, lebih ke konselor, lebih ke misalnya ke guru BK misalnya. Kalau misalnya di intervensi kelompok, lebih ke coaching, lebih ke trainer misalnya. Nah, yang satu lagi, ini intervensi organisasi. Cakupannya lebih luas daripada individu dan kelompok. Cakupannya satu organisasi atau perusahaan. Artinya, yang kita kelola, yang kita berikan solusinya, itu mencakup keseluruhan anggota organisasi. Artinya tidak hanya per individu, nggak hanya per kelompok, tidak hanya per bagian saja, tapi semua yang tergabung dalam organisasi. Nah, gambarannya gini, teman-teman, kalau misalnya organisasi itu kan memang kalau di dunia PIO, ya, itu kan erat kaitannya dengan perusahaan yang profit. Pabrik, restoran misalnya, terus katakanlah salon, ya, atau mungkin tempat cuci mobil, rental mobil, penjualan barang, produk, dan jasa, itu adalah contoh ruang lingkup organisasi. Tetapi organisasi itu juga bisa masuk ke ruang lingkup yang non-profit. Nah, ini kebetulan, ya, dari kelompok 1 memilih lokasinya itu adalah lokasi yang tidak murni non-profit. Betul, J? Jadi kan di kelompok bermain, ya, di KB sangat berbeda dengan pabrik, dengan restoran misalnya, dengan toko, swalayan, minimarket, ya. Ini orientasinya kalau tadi lebih ke profit, tingkat penjualan dan sebagainya. Nah, tentu kalau misalnya kita ke organisasi non-profit, berbeda tujuannya pasti. Nah, ini yang teman-teman paling tidak ketika nanti Anda bekerja di perusahaan yang non-profit, organisasinya, itu pertama perlu mengetahui dulu arah tujuan dari organisasi. Ini kalau yang saya lihat dari kelompok 1, ini mungkin lebih cenderungnya lebih ke intervensi individu, ya, atau kelompok, ya. Tidak menyasar ke organisasinya. Nah, kalau misalnya Nur Sewu, Mas Mbak bisa diarahkan ke atas, di scroll bagian atas sih. Mungkin di slide 1 atau 2 mungkin. Oke, stop, J. Ya, ini Tunas Bangsa. Ya, mungkin di slide yang tadi, yang ada profilnya. Mas Yosia. Ya, ini, J. Oke, lembaganya Tunas Bangsa. Ini PAUD berarti, ya. Setelahnya
anak usia dini, ya. Nah, kalau misalnya Anda fokusnya ke intervensi organisasi yang non-profit, berarti fokusnya adalah orang-orang atau unsur-unsur yang membentuk organisasi tersebut. Jadi fokus permasalahannya, fokus perhatiannya adalah ke anggota organisasinya, bukan ke eksternalnya. Meskipun anak, orang tua, dan sebagainya itu bagian dari konsumen, tetapi fokus perhatiannya untuk di pengembangan organisasi atau mungkin di intervensi organisasi adalah orang-orang yang tergabung di organisasinya. Nah, untuk melihat permasalahan ini penting atau enggak, karena kalau ini mungkin ada beberapa yang sudah bekerja ya, ada beberapa yang sudah bekerja, tentu kalau misalnya kita di perusahaan, di kantor, masalah tentu banyak ya. Perusahaan banyak karyawan SDM tentu punya banyak permasalahan. Tetapi permasalahan mana yang dianggap paling penting itu dilihat dari dampaknya. Ketika ada satu permasalahan yang dialami oleh karyawan SDM dan itu berdampak pada keseluruhan seluruh organisasi, itu yang harus segera kita teliti. Tetapi kalau misalnya permasalahan ini permasalahan kecil yang mungkin belum terlalu belum terlalu berdampak ke outputnya sebuah organisasi atau perusahaan, saya kira bisa diprioritaskan hal yang lain dulu. Nah, kalau misalnya di PAUD Tunas Bangsa ini, kira-kira ini monggo aja sih, menurut saya yang mau jawab bisa siapa aja. Ini kira-kira tujuannya apa sih dari kelembagaan ini, dari PAUD Tunas Bangsa ini? Silakan. Tujuannya ya Pak ya. Deh. Sebentar Pak, ini sebenarnya profit juga Pak. Jadi di sini kan memang ada sosial dan profitnya. Jadi di sini untuk sosialnya, memang di sini kita berhubungan dengan pendidikan. Jadi untuk oriented semua pendanaan dan lain-lain itu memang dapat dari anak. Jadi tidak ada donatur dan sama sekali tidak ada. Tapi di sini memang kita menerima bantuan dari pemerintah, jadi BOP. Jadi hanya BOP saja. Jadi intervensi dari Diknas itu adalah BOP-nya. Jadi kita selalu di bawah pengawasan dari Diknas. Jadi tujuannya di sini itu sebenarnya untuk mencapai perkembangan indikator dari anak tersebut. Misalnya jadi di sini fokusnya kepada anak. Jadi kepada anak. Jadi di sini kita tuh mempersiapkan anak-anak didik itu untuk jenjang berikutnya yaitu ke SD. Berarti di sini secara otomatis stimulasi yang kita berikan itu ada 6. Jadi ada 6. Jadi di sini ada stimulasi kognitifnya, bahasanya, kemudian seni ada di sini, ada motoriknya. Jadi motorik di sini ada motorik kasar dan motorik halus. Kemudian di sini juga ada stimulasi dari sosial emosionalnya. Kemudian di sini juga ada 1 adalah 6. Jadi nilai agama dan moral. Jadi ini ada 6 yang harus distimulasi sesuai dengan perkembangan usianya. Jadi ini tujuan yang sebenarnya kami ini adalah ya tadi menyiapkan SDM yang siap untuk jenjang berikutnya yaitu jenjang ke SD. Jadi pada di SD sini itu harus bisa membaca, bisa menulis, kemudian juga sama dari perkembangan dan pertumbuhannya itu harus mencapai indikator dari perkembangan dari si anak. Jadi itu adalah tugas guru. Jadi setiap misalnya di sini kelompok bermain di usia 2 sampai 3. Berarti di sini ada beberapa indikator yang memang harus dipenuhi. Jadi guru di sini menyusun permainan kemudian memberikan pembelajaran yang harus memenuhi dari indikator tadi. Ya, artinya kalau misalnya tujuan sudah jelas, ya arahnya sudah jelas, itu saya kira lebih mudah ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita di perusahaan deh, kita di organisasi, kita kerja di perusahaan, kita kerja di organisasi, kalau seperti bahasan kemarin yang saya upload di grup ya, kita bicara mengenai visi misi, kita bicara mengenai core kompetensi, ya bisa dibayangkan kalau misalnya Anda kerja di perusahaan tapi nggak jelas arahnya, pasti bingung kan. Anda kerja di perusahaan tapi nggak ada job deskripsinya, nggak ada tujuannya, nggak ada targetnya, tidak ada standarisasinya, pasti bingung. Anda mau ngapain kerja? Mau santai, mau gadgetan, mau Facebookan, mau Instagraman, bingung ya. Tetapi kalau misalnya sebuah organisasi sudah ada tujuannya, ada outputnya di sini, itu menjadi lebih enak.
tinggal bagaimana caranya si pimpinan, si orang-orang yang berkepentingan di sini mengarahkan para SDM-nya untuk bisa sesuai dengan tujuan. Tidak hanya sekedar mengarahkan, tetapi juga menyiapkan dan mengelola SDM-nya dari sisi karakternya, dari sisi kepribadiannya, kompetensinya, apakah sudah sesuai atau belum dengan tujuan yang diharapkan. Nah, ketika tadi Mbak Wica sudah menyampaikan mengenai tujuannya dari Tunas Bangsa, untuk mengetahui ada tidaknya masalah yang terjadi pada organisasi. Ini cakupannya organisasi, berarti adalah orang-orang atau SDM yang membentuk organisasi itu ya. Jadi ada guru, ada tata usaha mungkin, ada stafnya misalnya, mungkin bagian apa misalnya. Nah, itu adalah ruang lingkupnya teman-teman. Jadi fokus perhatiannya itu adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi, yang masuk dalam strukturnya. Nah, kalau misalnya sudah menentukan tujuannya, sudah ada tujuannya, kita lihat apakah sejauh ini tujuannya atau mungkin kinerja dari anggota organisasinya sudah mencapai ke arah tujuan atau belum. Ini yang perlu diketahui dulu. Agak berbeda dengan perusahaan yang profit ya. Kalau perusahaan profit gampang, ya. Misalnya Mas Yosia jualan aqua misalnya, jualan air mineral misalnya, Anda bawa 10 air mineral, ternyata dalam satu hari tidak terjual satu botol pun di tangannya Mas Yosia. Berarti nggak mencapai target dong. Anda gagal, karena Anda gagal menjual satu botol pun. Itu target kecil ya, kalau di perusahaan ya. Nanti mungkin di pabrik genteng beda lagi, di pabrik garment beda lagi, di tempat laundryan beda lagi misalnya. Anda makan di restoran SS, spesial sambal, mereka punya targetnya mungkin per hari, harus berapa juta misalnya, harus berapa porsi. Hotel misalnya punya target, berapa jumlah okupansi orang yang datang untuk nginep di hotel itu. Ada standarnya, ada patokannya. Nah, ketika organisasinya tidak profit, seperti lembaga sosial, seperti misalnya pendidikan, ini juga perlu melihat tujuan yang lain apa. Karena saya kira walaupun sebuah sekolah itu punya tujuan lebih ke pengembangan siswa, tapi nggak bisa dipungkiri juga mikir profit juga kan. Apalagi lah misalnya sekolahnya nggak ada donaturnya, sehingga semua pemasukan itu berasal dari siswa. Nah, dari tujuan tadi, kira-kira ini monggo siapa aja yang boleh jawab, ada nggak tujuan yang belum tercapai selama ini kira-kira? Tujuan yang mungkin selama ini belum tercapai itu adalah satu mungkin ya Pak ya. Jadi ini karena dananya itu dari anak, jadi untuk pengembangan di sini ini mungkin agak sedikit kesulitan. Karena pengembangannya itu kan otomatis dananya hanya dari anak ini untuk pengembangan gedung, mungkin penambahan fasilitas-fasilitas yang mungkin membutuhkan biaya banyak, ini kita merasa kesulitan, Pak. Jadi di sekolah ini merasa kesulitan. Jadi ini yang tujuan yang belum tercapai, misalnya seperti kayak pengadaan, misalnya gedung serbaguna untuk pertemuan wali murid, orang tua, tidak ada. Jadi hanya kayaknya itu yang belum tercapai untuk KB Tunas Bangsa. Oke, kalau tujuan yang disampaikan Mbak Wica tadi kira-kira gimana? Sudah sesuai dengan harapan? Tujuan yang dicapai, karena ini berdiri kan dari 2008 sampai sekarang. Jadi kita sudah banyak untuk KB Tunas Bangsa itu sudah banyak meluluskan anak-anaknya. Jadi ke SD rata-rata alhamdulillah dari anak-anak Tunas Bangsa di sini mungkin kita punya Tunas Bangsa ini punya satu mungkin yang dinilai plus dari ini di sekitar dari SD juga itu adalah keberanian anak. Memang di sini anak-anak di sini dididik di Tunas Bangsa mungkin lebih dari sekolah-sekolah lain atau mungkin ininya itu adalah nilai plusnya, itu kita mendidik anak itu menjadi diri sendiri, Pak. Jadi ada keberanian yang harus berani bicara di depan, berani dia tampil di depan orang tuanya, di depan
anak-anak yang lain di depan guru. Jadi ini satu per satu di sini ini indikator yang ini harus dicapai dengan semua anak. Kalau misalnya seandainya tidak tercapai, ini biasanya nanti ada stimulasi yang lebih dan kerjasama dengan orang tua. Nah, Di itu sini yang juga mungkin termasuk. perlu sih. Perlu ada suatu sinergi ya antara Ya, masing-masing betul. subjek ya. Karena kalau mungkin lebih ke fokusnya lebih ke anak, saya cenderung lebih memberikan intervensi kelompok atau individu. Tapi kalau Di sini misalnya, ada yang kelompok juga ada, Mbak. Jadi oh, kelompoknya oke. di sini itu melakukan parenting. Jadi Hmm, kalau apa yang dilakukan, karena parenting di sini tujuannya itu adalah yang pertama itu juga memberikan edukasi kepada orang tua. Jadi hmm, bagaimana istilahnya itu melanjutkan stimulasi yang diberikan di sekolah itu dilanjutkan ke sekolah, ke rumah gitu. Jadi oke. kalau tidak ada parenting tadi, jadi parenting itu semacam apa ya, kegiatan ngumpulnya orang tua, kemudian kita kadang manggil pembicara, kadang juga dari gurunya sendiri itu memberikan apa ya, edukasi ke orang tua, bisa kadang pola asuh. Jadi tergantung permasalahan yang ada itu secara umum anak-anak itu apa ketika guru-guru di sini melakukan asesmen. Ternyata misalnya salah satunya contohnya misalnya ada ternyata stimulasi anak ternyata motorik kasarnya kurang. Jadi ketika apa ya mungkin melompat itu anak ketakutan atau apa. Jadi rata-rata ternyata mungkin ada sekitar 50 lebih persen anak yang seperti itu. Ini biasanya kita ada parentingnya, kita kasih bagaimana menstimulasi motorik kasar pada anak. Jadi lebih ke arah ini yang kemarin. Nah, ini kendalanya kami di sini. Ini mungkin dari semua ya Pak ya, karena tadi itu sudah dijelaskan bahwa terbitnya surat dari Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman ini penyelenggaraan selama pandemi di sini, ini yang menjadi kendala kami Pak. Jadi di sini di Dinas Bangsa di sini otomatis tidak boleh ada tatap muka. Secara otomatis adanya daring. Nah, ini permasalahan ini yang kita angkat karena memang ini yang permasalahan sampai sekarang ini yang sekolah-sekolah mungkin tidak hanya Dinas Bangsa, mungkin seluruh Indonesia mungkin seperti itu. Ya, mungkin bisa difokuskan ke itunya aja mungkin ya, teman-teman ya. Jadi, karena ini ruang lingkupnya lebih ke pengembangan organisasi, mungkin misalnya katakanlah, saya ambil contoh aja ya, mungkin lebih ke penambahan kompetensi seorang guru. Ya, jadi katakanlah ada kondisi pandemik ya, sehingga mungkin kondisi belajar harus jarak jauh, ya, tidak semua guru pada akhirnya menguasai misalnya, dan pada akhirnya tujuan dari PAUD ini nggak tercapai. Nah, salah satu intervensinya misalnya ya, ini bisa melakukan pengembangan kompetensi oleh para guru misalnya, atau pelatihan. Itu juga bisa sebenarnya. Meskipun begitu, kadang memang kalau di sebuah organisasi, ya intervensi kelompok, individu tetap harus dibutuhkan. Ya, ada skala prioritasnya. Tetapi ketika kita fokusnya di intervensi organisasi, berarti fokusnya lebih ke pengembangan tenaga SDM-nya ya. Begitu, teman-teman. Jadi agak sedikit tricky memang ketika nanti Anda kerja di lembaga pendidikan, karena ini bukan profit ya. Ini mungkin banyak SDM, banyak karyawan yang kerja di sekolah tidak orientasinya tidak gaji, karena terus terang kalau misalnya kerja di situ pasti gajinya kecil juga ya, nggak terlalu gede. Jadi jarang banget orang yang mau kerja di lembaga pendidikan ya, apalagi kalau misalnya kita melihat dari honor juga nggak terlalu tinggi ya. Saya mikirnya malahan kalau misalnya mereka kerja di lembaga pendidikan, ya saya juga sih sebenarnya itu lebih ke pengabdiannya, tidak mau memikirkan soal honor. Ini yang pada akhirnya orientasi juga mempengaruhi dari capaian sebuah orientasi individu ya, mempengaruhi capaian sebuah perusahaan. Ini yang coba nanti teman-teman ya, ini kita dibuat simpel aja ya, patokannya lebih ke tujuannya dulu aja ya, tujuan PAUD ini apa, kemudian tujuan mana yang belum progres, yang belum tercapai. Makanya kalau misalnya kita mau melihat permasalahan di sebuah perusahaan,
atau di sebuah organisasi, kita bisa melihat output-nya dulu atau bisa melihat jeroannya dulu. Ya, jeroannya misalnya dari kondisi gurunya ya misalnya ya. Oh, diketahui misalnya lembaga pendidikan tunas bangsa banyak guru yang turnover. Ya, banyak guru yang keluar masuk ya. Ini direkrut, besok keluar lagi, direkrut, keluar lagi dan sebagainya. Itu kan masalah akhirnya. Dan tentu berdampak kan pada pembelajaran si anak sendiri. Nah, atau misalnya Anda bisa memulai dari output-nya dulu misalnya. Tujuannya banyak nggak tercapai nih. Kemudian di breakdown ke bawah. Kira-kira yang bikin tujuannya nggak tercapai apa aja nih? Nah, dipilih satu saja. Dipilih satu penyebab yang sekiranya menjadi penyebab paling utama. Itulah yang nanti akan diintervensi. Ya, jadi sedikit aja praktisnya kita melihat di suatu restoran. Ya, restoran sudah buka 2 bulan, tapi masih sepi pelanggannya, belum banyak. Kok bisa kayak gini? Ya, banyak banget problemnya kan. Bisa mungkin makanannya yang kurang enak, bisa mungkin lokasinya, bisa mungkin karena karyawannya atau pelayannya nggak kompeten misalnya, atau kebersihannya kurang dan sebagainya, atau apa misalnya, banyak sekali faktornya. Nah, dari situ dipilih, kira-kira yang paling memengaruhi restoran bisa sepi kenapa? Oh, ini koknya nggak bisa masak nih, kurang enak masaknya, sehingga makanannya juga kurang enak, sehingga mempengaruhi jumlah pengunjung yang datang. Itu contohnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman Mungkin sebelumnya? saya ya Pak Fahmi. Mungkin di sini kan gini Pak, ini Hmm, kebetulan kalau lembaga seperti Pak di sini J? itu kan biasanya permasalahan yang biasa muncul setiap tahunnya itu adalah biasanya dari orang tua. Karena sebenarnya kalau anak ini tidak pernah itu salah dan benar kan tidak tahu ya, dia hanya Hmm, bermain hmm, kemudian datang, tapi orang tua di sini yang biasanya itu selalu istilahnya menuntut banyak, yang seperti itu yang J. tiap tahun menuntut banyak dalam arti istilahnya membayarnya juga tidak mahal, tapi dia membandingkan sekolah yang lebih bagus yang bayarannya lebih Iya. mahal seperti itu Pak. Nah ini juga sama yang terjadi itu biasanya orang tua ini apa ya selalu menuntut ke sekolah-sekolah yang ada di sini itu seakan-akan bahwa kalau sekolah itu harus benar, mungkin dia harus mandiri dan semuanya yang diinginkan orang tua itu tercapai. Padahal di sini untuk sekolahnya itu kan hanya 3 jam di sekolah, tapi 21 jam itu di rumah. Jadi J. secara otomatis di sini untuk perbandingan dari jam-jamnya ketika bertemu dengan anak itu kan lebih banyak orang tua. Tapi di sini orang tua selalu ya tadi selalu defend. Nah, ini biasanya kami di sini lebih ke arah intervensinya sebenarnya untuk permasalahan setiap tahun adalah bagaimana membuat orang tua ini tadi mengerti pola asuh, mengerti bagaimana mendidik anak di rumah karena 21 jam tanggung jawabnya adalah di dia. Tapi ternyata di sini ketika orang tua tidak pernah diberikan intervensi kelompok yang seperti parenting tadi, itu selalu menyalahkan sekolah, selalu sekolah yang dijadikan ini. Padahal di situ ketika kita nanamkan apa ya mungkin kemandirian atau pembiasaan, nanti di sekolah mungkin anaknya mau dia menata mainan sendiri. Tapi ketika di rumah karena orang tuanya tidak mengajarkan saya buang sampah di tempatnya, menata mainan, itu membuat anak di rumah jadi cuek-cuek aja. Iya. Jadi ini di sini hanya Nggak kayak terbiasa soalnya. ya itu gimana itu Pak untuk antisipasi itu? Ya, Mungkin artinya tanya di luar mungkin itu nggak apa-apa ya Pak ya? nggak apa-apa. Ya, ini kan lebih ke strategi, J, sama kurikulum ya biasanya ya. Karena ya saya juga punya anak yang di usia PAUD ya. Pas milih lokasi sekolah juga awalnya pasti kita milih-milih ya. Lingkungan mana yang sesuai dengan anak ya, atau mungkin model belajar mana yang kira-kira sesuai lah dengan kondisi atau mungkin karakter si anaknya kan. Itu yang pada akhirnya menjadi alat jualannya oleh masing-masing lembaga kan pada akhirnya kan. Ini si PAUD A unggulnya ini, PAUD B unggulnya ini, C unggulnya ini. Akhirnya orang membandingkan di situ kan. Makanya kan ujung-ujungnya kan lebih ke profit. Betul, betul. Oke, itu nanti mungkin coba dibenahi ya, teman-teman. Ya, ini nanti pas UAS, nanti dikumpulkan aja pas UAS ya.
nanti dibuat lebih sederhana saja, ya. Dipilih satu saja, saya kira satu akar masalah yang dianggap paling urgent. Ini kita kayak mikir skripsi ya. Anda skripsi kan punya variabel ya, punya permasalahan, punya VT, punya variabel tergantung. Anggaplah VT ini Anda VT yang paling penting kan. Nah, pentingnya gimana? Pentingnya kalau misalnya sudah sampai berdampak pada seluruh organisasi. Sama halnya ketika di intervensi organisasi, kita milih permasalahan yang paling urgent dulu, ya, yang itu harus segera ditangani oleh konsultan. Ya, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ini nanti saya rekam, ya, nanti linknya saya share di grup, ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kembali, bisa via grup ya. Ya, Pak. Ya. Gitu aja, matur nuwun, terima kasih, ya, salam sehat, ya, semoga sukses di manapun Anda berada. Matur nuwun, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, terima kasih semuanya, sukses.